Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Fadila, NIM 21042312. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 1 tentang administrasi pertanahan. Pengertian administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan atau land administration adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah atau organisasi yang diakui untuk mengelola dan mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Administrasi tanah memerlukan sejumlah prosedur termasuk pemetaan, pengukuran, identifikasi status hak atas tanah, pemantauan, dan persetujuan perubahan status tanah. Menurut Rusmadi Murad, administrasi pertanahan adalah suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Administrasi pertanahan adalah suatu kebijakan yang digariskan oleh pemerintah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Selanjutnya, tujuan administrasi pertanahan. Tujuan pelaksanaan administrasi pertanahan adalah untuk menjamin terlaksananya pembangunan baik yang ditangani oleh pemerintah maupun sektor swasta, yaitu 1. Meningkatkan jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah. 2. Meningkatkan kelancaran pelayanan di bidang pertanahan yang tepat, murah dan cepat serta terjangkau oleh masyarakat. 3. Meningkatkan daya dan hasil guna tanah agar lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi pertanahan menurut Rusmadi Murad. 1. Penatagunaan lahan. Terkait dengan serangkaian kegiatan penataan, peruntukan, penggunaan, dan penyelesaian tanah secara berkesinambungan dan teratur berdasarkan asas manfaat, lestari, optimal, seimbang, Aspek ini sesuai dengan perwujudan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu upaya yang menghendaki agar pemerintah mempunyai rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk keperluan negara, peribadatan, dan keperluan suci lainnya. 2. Penataan penguasaan tanah. Fungsi penataan penguasaan tanah dilakukan seperti yang dikenal dengan fungsi land reform, meliputi tugas mengawasi pembatasan penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah untuk melaksanakan proses sebagaimana diatur dalam pasal 6, fungsi sosial hak atas tanah, pasal 7, pemilikan atau penguasaan tanah dibatasi, pasal 10, asas bahwa setiap pemilik tanah harus meranggap atau mengusahakan sendiri tanahnya, dan pasal 17, pemerintah menguasai tanah yang melebihi batas maksimum pemilik. 3. Pengurusan hak tanah. Fungsi pengurusan hak tanah adalah pelaksanaan dari pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, hak menguasai dari negara dan memberi wewenang untuk 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi dan ruang angkasa. 4. Pengukuran dan pemanfaatan tanah. Pengukuran dan pemanfaatan tanah merupakan pelaksanaan dari pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah. Dalam kaitan ini, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dengan kegiatan 1. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. 2. Pendaftaran hak-hak tanah dan peralihan hak tersebut. 3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Selanjutnya, tertib administrasi pertanahan. 1. Tertib hukum, di mana setiap bidang tanah diberikan jaminan kepastian hukum berkenaan dengan penguasaan atau pemilikannya
dan dibuktikan dengan tanda bukti atau dokumen yang kuat berupa sertifikat tanah. Penataan kembali hak atas tanah juga ditujukan untuk menghindari absente atau pemilikan tanah yang berlebihan. 2. Tertib administrasi. Terkait dengan tertibnya administrasi pertanahan, berikut layanan publik di bidang pertanahan, termasuk dalam hal ini pendaftaran tanah dan penertiban serta peningkatan pengurusan hak atas tanah, penertiban sertifikat dan penanganan terhadap hak adat atas tanah. 3. Tertib penggunaan tanah. Dalam hal ini, setiap hak atas harus dipastikan penggunaannya sesuai dengan sifat hak yang diberikan sesuai dengan potensi tanahnya serta memberi pemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tertib penggunaan tanah merupakan sarana untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah secara optimal. 5. Tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup, yakni upaya mencegah tanah dari kerusakan, memelihara kesuburan dan kelestarian sumber daya alam yang terkandung di atas ataupun di dalam tanah itu. Selanjutnya, hukum yang terkait dengan administrasi pertanahan. 1. Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan dasar hukum yang berlaku dalam bidang pertanahan, termasuk pengelolaan lahan, pengadaan dan penataan penguasaan tanah, pengorganisasian manajemen pertanahan, koordinasi penanganan masalah pertanahan, peningkatan layanan pertanahan, pengawasan pelaksanaan menggunakan tanah, dan mencermati peraturan pemerintah. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan dasar hukum yang berlaku dalam bidang pertanahan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara tanah dengan orang. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah dalam bidang administrasi pertanahan meliputi pendaftaran tanah, pengurusan hak atas tanah, land reform, administrasi pengadaan tanah, peralihan hak atas tanah, dan penatagunaan tanah. Selanjutnya, tentang Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Catur Tertib Pertanahan. Keputusan ini menetapkan catur tertib pertanahan, yaitu tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah, dan tertib pengelolaan tanah. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.